Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Herawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan presentasi mengenai rangkuman yang saya rangkum, yaitu tentang manajemen lintas budaya. Langsung saja ke materi yang pertama dan yang kedua, yaitu manajemen lintas budaya. Pengertian lintas budaya adalah proses interaksi antar budaya yang melibatkan perbedaan nilai, kepercayaan, sikap, pola pikir, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, dan cara berkomunikasi. Lintas budaya dapat terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, seperti dalam berbisnis, pendidikan, atau kehidupan sehari-hari. Tujuan lintas budaya adalah mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang dapat timbul dari perbedaan budaya, serta meningkatnya interaksi yang efektif dan harmonis antar budaya. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen lintas budaya. Yang pertama itu ada hukum yang berbeda dapat mempengaruhi politik manajemen. Yang kedua itu ekonomi, perekonomian yang berbeda dapat mempengaruhi praktek manajemen. Yang ketiga itu budaya yang berbeda dapat mempengaruhi praktek manajemen. Terus juga ada sikap dan strategi dalam manajemen lintas budaya. Yang pertama itu sikap yang tepat dalam manajemen lintas budaya, seperti kemampuan berpikir kritis dan kemampuan beradaptasi. Terus yang kedua itu ada strategi yang efektif dalam manajemen lintas budaya, seperti mengintegrasikan budaya yang berbeda dan menggunakan model komunikasi yang sesuai. Terus ada dimensi budaya. 5 dimensi budaya menurut Hofstede, yaitu jarak kekuasaan atau power distance, tingkat kepercayaan terhadap struktur kekuasaan. Yang kedua itu orientasi, hubungan atau penghindaran ketidakpastian, tingkat kepercayaan terhadap perubahan dan ancaman. Yang ketiga itu ada individualisme vs kolektivitasme, atau tingkat kepentingan individu vs kepentingan kelompok. Yang keempat itu ada hierarki kebutuhan Maslow atau tingkat kebutuhan manusia. Yang kelima itu ada orientasi waktu atau tingkat kepentingan waktu. Terus di sini ada contoh manajemen lintas budaya. Yang pertama itu ada berbisnis di Tiongkok, memahami budaya yang menekankan kepercayaan dan koneksi. Yang kedua itu berbisnis di Rusia, memahami budaya yang menekankan kepercayaan dan koneksi. Jadi, manajemen lintas budaya adalah proses yang penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi global. Dengan memahami budaya yang berbeda, organisasi dapat meningkatkan kerjasama dan efektivitas dalam berbagai konteks. Langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu status kepemimpinan dan organisasi, akar kulturasi organisasi. Yang pertama itu ada kepemimpinan formal atau kepemimpinan yang resmi diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Kepemimpinan formal tidak secara otomatis menjadi jaminan akan diterima sebagai pemimpin yang sebenarnya oleh bawahan. Terus yang kedua itu ada kepemimpinan informal atau kepemimpinan yang didasarkan pada pangkuan nyata dan penerimaan dalam praktik atas, biasanya didasarkan pada beberapa kriteria seperti mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Terus di sini ada organisasi akar budaya. Yang pertama itu budaya organisasi, nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, norma-norma yang mengarahkan bagaimana seharusnya para anggota berperilaku, dan nilai-nilai tentang apa yang seharusnya ada dan diterapkan dalam organisasi. Yang kedua itu ada kepemimpinan dan budaya organisasi, kepemimpinan yang efektif dan budaya organisasi yang sangat kuat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong komitmen atau orang-orang organisasi serta pemangku kepentingan di luar organisasi juga dapat menerima perubahan dan menerapkan strategi dengan memposisikan organisasi agar tetap sukses.
Jadi status kepemimpinan dan akar budaya organisasi itu sangat penting ya dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif juga dan budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapi perbedaan budaya dan nilai yang berbeda. Langsung saja ke materi yang keempat, yaitu persesuaian pola pikir memulai pertemuan. Yang pertama itu ada pola pikir cerdas. Pola pikir cerdas adalah pola pikir yang terus belajar dan berlatih untuk melakukan hal yang lebih baik dan bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir. Faktor-faktor seperti lingkungan, keinginan untuk mengetahui lebih banyak dari orang lain, terus juga mempengaruhi pola pikir cerdas. Yang ketiga itu ada tips menceritakan pola pikir. Tips yang mengembangkan pola pikir meliputi melakukan hal baru setiap hari, berkomitmen pada diri sendiri, dan tidak takut mencoba tantangan atau hal baru. Terus juga ada pola pikir dan logika. Logika berperan dalam pola pikir, dan beberapa contoh kesesatan berpikir seperti paralogisme, entimen, dan silogisme harus dipahami untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Terus juga ada pola pikir dan metode ilmiah. Metode ilmiah mencakup berbagai pola pikir serta pola kerja, tata langkah, pendekatan, cara teknis, serta berbagai alat bantu yang digunakan dalam penelitian. Terus juga ada pola pikir dan kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir seperti paralogisme, entimen, dan silogisme disjuktif harus dipahami untuk menghasilkan kesimpulan yang benar dan menghindari kesalahpahaman berpikir. Terus juga ada pola pikir dan filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan mempelajari tentang metode ilmiah atau pola pikir dan pola kerja yang digunakan dalam penelitian. Pola pikir dan kreativitas berperan dalam pola pikir dan beberapa contoh untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Dengan memahami konsep-konsep ini, persepsi pola pikir memulai pertemuan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam sebagai konteks. Terus langsung saja ke materi yang kelima, yaitu mengenal budaya penting di dunia Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Jerman. Langsung saja ke budaya Amerika Serikat, yaitu yang pertama itu ada multikultural atau budaya Amerika Serikat, sangat beragam dan dipengaruhi oleh budaya Eropa, khususnya Inggris, serta budaya India sebagai masyarakat asli. Yang kedua itu ada pendidikan. Pendidikan di Amerika Serikat sangat penting dan memiliki lebih dari 1.500 universitas, kolase, dan berbagai institusi pendidikan. Beberapa di antaranya terkenal di seluruh dunia. Yang ketiga itu ada agama. Agama tradisional seperti agama Shinto serta agama Kristen dan Islam mempengaruhi kebudayaan di Amerika Serikat. Terus juga ada budaya Perancis. Budaya Perancis itu yang pertama ada budaya Eropa. Budaya Eropa terutama dari Perancis mempengaruhi kebudayaan di Perancis. Kebudayaan Eropa tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Eropa serta integrasi dengan kebudayaan penduduk asli benua Eropa. Yang kedua itu ada agama tradisional. Agama tradisional seperti agama Katolik dianut oleh sebagian besar penduduk Perancis. Pengaruh mereka cukup besar, mungkin bisa dianggap telah menyerap ke dalam kebudayaan atau bahkan telah menjadi agama negara. Terus juga ada kebudayaan Perancis. Kebudayaan Perancis ini dikenal dengan budaya sastra, seni, dan makanan yang berbeda. Antara lain itu contohnya seperti makanan Perancis itu seperti croissant dan baguette, sangat terkenal di seluruh dunia. Terus ada budaya Inggris. Jadi budaya Inggris itu yang pertama itu ada budaya Eropa. Budaya Eropa terutama dari Inggris mempengaruhi kebudayaan Inggris. Kebudayaan Eropa tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan di Inggris, serta integrasi dengan kebudayaan penduduk asli benua Inggris. Yang kedua itu ada agama tradisional. Jadi agama tradisional di Inggris itu seperti agama Kristen, dianut oleh sebagian besar penduduk Inggris.
pengaruhnya cukup besar. Mungkin bisa dianggap telah menyerap ke dalam kebudayaan atau telah menjadi agama negara. Terus ada kebudayaan Inggris. Kebudayaan Inggris itu terkenal dengan budaya sastra, seni, makanan yang berbeda dari budaya lain. Contohnya makanan Inggris seperti pie apple sangat terkenal di seluruh dunia. Terus ada budaya di Jerman. Budaya di Jerman itu kayak budaya Eropa, terutama dari Jerman mempengaruhi kebudayaan di Jerman. Kebudayaan Eropa tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Jerman, serta integrasi dengan kebudayaan penduduk asli. Terus ada agama tradisional. Agama tradisionalnya seperti Kristen dianut oleh sebagian besar penduduk Jerman. Pengaruh mereka cukup besar, mungkin bisa dianggap telah menyerap ke dalam kebudayaan atau telah dianut oleh menjadi agama negara. Terus ada juga kebudayaan Jerman. Kebudayaan Jerman terkenal dengan budaya sastra, seni, dan makanan yang berbeda dari budaya lain. Contohnya itu makanan Jerman seperti sauerkraut sangat terkenal di seluruh dunia. Dengan memahami konsep-konsep ini, mengenal budaya di dunia Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Langsung saja ke materi yang keenam, yaitu mengenal budaya penting di negara-negara Arab, Jepang, Cina, India, dan negara Asia Tenggara. Materi yang pertama yaitu budaya Arab. Budaya Arab atau bahasa Arab adalah salah satu bahasa mayor di dunia yang dituturkan oleh lebih dari 200 jiwa dan digunakan secara resmi di lebih dari 22 negara. Terus juga ada komunikasi. Komunikasi di Arab dapat berbentuk verbal atau non-verbal dan memiliki beberapa isyarat non-verbal yang berbeda makna dengan isyarat non-verbal di Indonesia. Terus juga ada etika. Jadi etika dalam berkomunikasi di negara Arab itu sangat penting ya, dan harus juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus ada tradisi. Tradisi Arab itu mengutamakan kehataman terhadap tamu, kemurahan hati, keberanian, kebanggaan, dan harga diri. Terus ada pendidikan. Pendidikan di Arab itu sangat penting dan memiliki beberapa universitas terkenal di dunia. Terus juga ada budaya Jepang. Budaya Jepang itu yang pertama itu ada kimono. Kimono adalah pakaian tradisional Jepang yang telah meraih peringkat di seluruh dunia. Kata kimono sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu ki yang berarti memakai dan mono yang berarti barang atau pakaian. Terus juga ada tako. Tako adalah kegiatan tradisional Jepang yang melibatkan atau mengangkat layang-layang dan dianggap sebagai karya seni dan warisan budaya yang sangat berharga. Juga ada sado. Sado adalah upacara minum teh yang memiliki tata cara dalam pelaksanaan dan memiliki banyak makna dalam kehidupan seperti sikap, saling menghargai, menghormati antar tuan rumah dan tamu. Terus juga ada geisha. Geisha adalah seniman yang penghibur tradisional Jepang yang memiliki keterampilan dan seni tradisional Jepang seperti menari, menyanyi, musik, atau upacara minum teh. Yang kelima itu ada samurai. Samurai adalah bagian yang sangat penting dari tradisi dan budaya Jepang. Peran mereka dalam sejarah berkomentasikan secara khusus dalam berbagai bentuk seni seperti lukisan, patung, dan cerita rakyat. Terus ada budaya Cina. Budaya Cina itu kayak bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa wali kota di dunia yang dituturkan oleh lebih dari 1 miliar jiwa dan digunakan secara resmi di Republik Rakyat Tiongkok. Yang kedua itu ada komunikasi. Komunikasi di Cina dapat berbentuk verbal ataupun non-verbal dan memiliki beberapa isyarat non-verbal yang maknanya berbeda dengan isyarat non-verbal di Indonesia. Terus juga ada etika. Etika dalam berkomunikasi di negara Cina itu sangat penting dan harus sesuai dengan nilai-nilai budaya Cina.
Terus ada tradisi di Cina itu mengutamakan kehataman terhadap tamu, kemurahan hati, keberanian, kebanggaan, dan harga diri. Terus juga ada pendidikan di Cina itu sangat penting dan memiliki beberapa universitas terkenal di dunia. Terus ada budaya India, jadi budaya Hindia itu kayak bahasa India atau bahasa Hindi adalah salah satu bahasa mayor di dunia yang dituturkan oleh lebih dari 500 jiwa dan digunakan secara resmi di Republik Indonesia. Komunikasi di India dapat berbentuk verbal ataupun nonverbal. Beberapa isyarat nonverbal yang maknanya berbeda dengan isyarat nonverbal di Indonesia. Terus juga ada etika dalam berkomunikasi di India itu sangat penting dan harus juga sesuai dengan nilai-nilai budaya di India. Terus ada tradisi, jadi tradisi di India itu mengutamakan kerahmatan terhadap tamu, kemurahan hati, keberanian, dan kehormatan, dan harga diri. Terus juga ada pendidikan di India itu sangat penting dan memiliki universitas terkenal di dunia. Terus juga ada budaya Asia Tenggara. Jadi budaya Asia Tenggara itu kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa mayor di dunia yang dituturkan oleh lebih dari 200 jiwa dan digunakan secara resmi di Indonesia. Komunikasi di Asia Tenggara dapat berbentuk verbal maupun nonverbal dan juga memiliki beberapa isyarat nonverbal yang berbeda makna dengan isyarat nonverbal di Indonesia. Terus juga ada etika dalam berkomunikasi di Asia Tenggara sangat penting dan harus sesuai dengan nilai-nilai budaya di Asia Tenggara. Terus juga ada tradisi, jadi tradisi di Asia Tenggara itu mengutamakan keramah tamahan terhadap tamu, kemurahan hati, keberanian, kehormatan, dan harga diri. Terus juga ada pendidikan di Asia Tenggara itu sangat penting, memiliki beberapa universitas terkenal di dunia. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.